Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Gilang Masuputra, NIM 1817041030, absen 18, kelas 5E Manajemen. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat dengan judul Cenderamata Nostalgia Wisata Sambangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis usaha. Jadi, Bali merupakan provinsi yang memiliki destinasi wisata yang terkenal di dunia, baik dalam wisata budaya dan juga alam yang asri. Dari hal tersebut, Bali menyediakan berbagai wadah bagi masyarakatnya untuk membuka bisnis di bidang wisata. Salah satu hal tersebut yaitu menciptakan atau membuat usaha dari pariwisata daerah yang ada di Bali, terutama di kota Singaraja yang baru mulai menata pariwisata yang ada di setiap wilayah Singaraja. Sambangan saat ini merupakan wilayah wisata yang terkenal di kota Singaraja. Dari keadaan tersebut, ada peluang usaha yang saya ambil karena banyaknya tempat wisata baru yang dibangun. Banyaknya destinasi yang telah dibangun, saya berencana untuk membuat beberapa cenderamata dengan menggunakan franchise dari wisata yang terkenal di Sambangan, yaitu air terjun Aling-Aling, Sambangan. Dengan menggabungkan gagasan cenderamata dan maskot wisata yang ada di desa Sambangan. Akan sangat baik jika setiap tempat destinasi yang ada di wilayah Sambangan memiliki cenderamata yang berisikan franchise dari setiap wisata yang ada di Sambangan. Bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada bisnis plan yang telah saya buat ini. Yang pertama yaitu Strange. Merupakan inovasi baru cenderamata bernuansa nostalgia wisata Sambangan. Yang kedua yaitu barang akan dijual melalui sistem paket dan pembelian per item. Ketiga, barang-barang yang dijual dapat dibeli secara satuan maupun per paket. Yang keempat, adanya tambahan keunggulan yaitu mendukung gerakan ramah lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Bagian kedua dari analisis SWOT yaitu weakness. Yang pertama, dalam proses pembuatan harus bekerja sama dengan pihak lain. Yang kedua, mahalnya bahan baku yang akan menekan usaha ini. Yang ketiga, yaitu opportunities. Yang pertama yaitu persaingan. Terdapat persaingan terhadap produk saya karena sebelumnya sudah ada produk sejenis di pasaran. Tetapi produk yang saya tawarkan berbeda dengan produk yang sudah dipasarkan. Produk ini memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Yang kedua yaitu prospek di masa depan. Saat ini, tempat wisata di Desa Sambangan belum semuanya memiliki cenderamata khusus yang bertuliskan tentang wisata Desa Sambangan yang menarik untuk wisatawan, tamu yang berkunjung ke wisata-wisata Sambangan, serta masyarakat lokal sendiri. Kedepannya, barang-barang ini bisa diperjualbelikan tidak hanya sebagai cenderamata, namun juga sebagai barang untuk mempromosikan wisata Sambangan itu sendiri. Yang ketiga, yaitu usaha yang akan saya realisasikan dengan hasil produk endek multifungsi. Saya yakin usaha ini akan mampu bersaing di pasaran. Daerah sekitaran kota Singaraja merupakan lokasi yang tepat untuk memasarkan produk tas ini karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan, minat masyarakat di daerah Singaraja terhadap tas sangatlah tinggi. Terlebih lagi dengan adanya jumlah wisatawan asing yang cukup banyak, mampu memberikan peluang yang sangat menjanjikan. Yang keempat yaitu dari analisis SWOT, Triage. Yang pertama, proses distribusi. Hambatan yang dapat saya alami yaitu kurangnya waktu bagi saya. Selain sebagai wirausaha, saya harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang mahasiswa. Hal tersebut dapat saya antisipasi dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk membantu saya dalam proses promosi dan produksi dalam jumlah besar. Yang kedua dari Triage yaitu munculnya kompetitor atau pesaing. Melalui prospek usaha yang cukup baik, tentunya akan mengundang pihak lain untuk melakukan usaha yang sama.
dan dengan strategi usaha yang sama pula dengan modal yang lebih besar pula. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang perencanaan operasional. Yang pertama, lokasi usaha. Usaha ini berlokasi di Jalan Sri Kandi, Gang Markisa, nomor 22, Singaraja, Bali. Selanjutnya, bagian kedua dari perencanaan operasional yaitu mesin atau peralatan dan teknologi. Usaha ini tidak menggunakan mesin ataupun peralatan karena tidak memproduksi secara langsung. Jadi akan dijelaskan di bagian proses produksi. Usaha ini hanya menggunakan teknologi berupa laptop dan smartphone untuk mendesain, melakukan proses administrasi, dan mempromosikan produk itu sendiri. Yang ketiga dari perencanaan operasional yaitu proses produksi barang ataupun jasa. Usaha ini tidak melakukan proses produksi secara langsung, namun melalui penyerahan desain produk untuk dicetak oleh produsen barang yang merupakan pihak lain. Adapun contoh-contoh produk yang akan saya tawarkan ke masyarakat. Yang pertama yaitu tote bag, dan di sampingnya yaitu tumbler dengan beberapa hiasan di dalamnya. Yang ketiga yaitu t-shirt dengan tulisan Nostalgia Wisata Sambangan. Selanjutnya, bagian keempat dari perencanaan operasional yaitu kapasitas. Nostalgia Wisata Sambangan menyediakan 50 buah tote bag, 50 buah tumbler, dan 50 buah t-shirt. Jadi apabila usaha sudah berjalan, stok akan disesuaikan dengan perkembangan usaha. Nostalgia Wisata Sambangan akan melayani pemesanan barang dari pelanggan jika ingin memesan produk dengan jenis dan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu strategi usaha. Nostalgia Wisata Sambangan memiliki dua strategi usaha, yaitu penjualan langsung dan delivery order di dalam kawasan kota. Di samping itu, promosi dilakukan dari mulut ke mulut melalui masyarakat lokal dan seluruh warga di sekitar kota Singaraja dengan cara melakukan promosi melalui sosial media dan promosi yang dilakukan oleh tempat wisata tersebut. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu jenis produksi. Nostalgia Wisata Sambangan memiliki beberapa produk antara lain tote bag, tumbler yang berupa botol minuman, dan t-shirt. Produk kami memiliki konsep minimalis modern namun tetap mengutamakan fungsi aslinya, yaitu saat menggunakan bahan ramah lingkungan serta berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu kegunaan produksi. Memiliki produk ciamik dan menarik. Saya yakin produk saya akan diminati di pasaran karena di samping trendy, produk kami juga berisi pesan tersirat untuk mengajak masyarakat luas khususnya wisatawan asing untuk selalu mengingat wisata-wisata yang ada di Bali, khususnya wisata yang ada di desa Sambangan itu sendiri. Yang ketiga yaitu target konsumen. Produk saya dapat dijajakan ketika diselenggarakannya acara-acara di tempat wisata Sambangan. Karenanya, produk Nostalgia Wisata Sambangan ini menyasar masyarakat luas yang kemudian diharapkan nantinya usaha ini memiliki pangsa pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu wilayah pemasaran. Target wilayah pemasaran produk saya adalah sekitar kota Singaraja. Menentukan wilayah pemasaran produk adalah tingkat awal dalam meniti usaha ini. Pemasaran produk Nostalgia Wisata Sambangan juga dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Line, Instagram, dan Marketplace sehingga akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui produk saya. Selanjutnya yaitu peta persaingan. Tantangan bagi saya untuk menciptakan produk yang baik, berkualitas, trendy, bermanfaat, serta memiliki ciri khas unggulan dari produk lain yang sudah ada. Kemudian potensi pemasaran. Usaha yang akan saya realisasikan adalah produk cenderamata bagi tempat wisata yang dikemas dalam 3 produk.
Selanjutnya yaitu rencana jumlah dan harga produk. Jadi produk saya yaitu Nostalgia Wisata Sambangan saya tawarkan dengan harga yang terjangkau dan tepat untuk semua kalangan. Berdasarkan analisis target pasar produksi dalam 1 bulan akan diproduksi sebanyak dengan 100 per item. Selanjutnya yaitu perencanaan organisasi yang ada di bisnis plan saya kali ini. Yaitu yang pertama berupa bentuk usaha. Jadi bentuk usaha yang dikembangkan oleh saya adalah usaha dagang, yaitu Nostalgia Wisata Sambangan. Usaha yang akan saya kembangkan tidak bisa saya lakukan sendiri. Kemungkinan besar saya akan merekrut beberapa karyawan untuk dapat bertanggung jawab di setiap tugas pada masing-masing bidang guna mengembangkan usaha saya. Nostalgia Wisata Sambangan hadir sebagai produk cenderamata dalam rangka mempromosikan destinasi yang ada di daerah Sambangan pada khususnya. Yang kedua dari perencanaan organisasi yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi disusun untuk menunjukkan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Pembagian tugas yang terorganisir dapat dengan baik akan melahirkan usaha yang baik pula. Dalam struktur organisasi saya akan merekrut beberapa karyawan untuk memegang tanggung jawab di setiap bidangnya. Adapun struktur organisasi dalam usaha yang akan saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketua pelaksana bertanggung jawab untuk mengkoordinir anggota serta segala kegiatan dalam pelaksanaan usaha Nostalgia Wisata Sambangan. Yang kedua, manajemen produksi bertanggung jawab dalam mengadakan barang dari proses awal hingga menghasilkan produk itu sendiri. Yang ketiga, yaitu manajemen pemasaran bertanggung jawab memasarkan produk secara online maupun offline. Yang keempat, yaitu manajemen keuangan bertanggung jawab terhadap keuangan dari awal proses produksi hingga evaluasi yang berupa laba dan rugi hasil usaha produk Nostalgia Wisata Sambangan. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah salah satu aspek yang paling penting yang mendukung dan menunjang perjalanannya suatu usaha. Dalam usaha Nostalgia Wisata Sambangan, tenaga kerja yang digunakan yaitu tenaga kerja yang ahli atau menguasai setiap bidang dalam prosesnya. Setiap orang mengadakan kerjasama dengan berbagai mitra terkait guna menunjang proses produksi bahan baku secara online maupun offline. Nantinya, masing-masing orang telah memiliki fungsi dan perannya masing-masing dan bertanggung jawab secara maksimal dengan tugas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengadaan tenaga kerja secara internal dapat berjalan secara optimal dalam melaksanakan usaha ini. Baik, selanjutnya dari bisnis plan yang telah saya buat yaitu perencanaan anggaran, analisis pendapatan, perkiraan pendapatan per bulan. Dari tabel ini, yang pertama yaitu jenis produk tote bag dengan produksi 50 buah yang harga satuannya itu 50.000. Kedua yaitu t-shirt dengan produksi 50 buah, harga satuannya yaitu 55.000. Yang ketiga yaitu jenis produknya tumbler dengan produksi 50 buah juga dengan harga satuan 40.000. Akan ditotalkan pada total pengeluaran per bulan yaitu 4.385.000. Total pendapatan per bulan 7.250.000. Total laba per bulan yaitu 2.865.000. Baik, selanjutnya yaitu benefit cost ratio. Jadi pendapatan per bulan dibagi pengeluaran per bulan. Dari pendapatan per bulan yaitu 7.250.000 dibagi pengeluaran per bulan yaitu berupa 4.385.000 menghasilkan 1,66. Jadi setiap pengeluaran dana sebesar Rp1 akan memperoleh pendapatan sebanyak 1,66.
sehingga usaha ini cukup efisien. Yang ketiga yaitu payback period. PBP yang berupa biaya investasi dibagi laba per bulan. Biaya investasi yaitu 335.000 dibagi laba per bulan yaitu 2.865.000 menghasilkan 0,2. Nilai PBP menunjukkan nilai 0,2 yang berarti biaya investasi akan kembali selama kurang lebih 0,2 bulan. Yang kelima yaitu break even point. Break even point sama dengan biaya tetap dibagi 1 kurang dalam kurung biaya variabel dibagi pendapatan per bulan. Dengan biaya tetap yaitu 50.000 dibagi 1 kurang biaya variabel berupa 4 juta dibagi pendapatan per bulan yaitu 7.250.000 menghasilkan 111,11. Kemudian yaitu kontribusi margin. Rasio kontribusi margin sebagai berikut. Rasio kontribusi margin sama dengan 1 dikurang biaya variabel dibagi pendapatan per bulan. Jadi biaya variabel yaitu 4 juta dibagi pendapatan per bulan 7.250.000 menghasilkan 0,45. Sementara itu, jumlah penjualan minimal dari keuntungan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Yaitu 50.000 sebagai biaya tetap ditambah 2.865.000 yaitu laba per bulan dibagi 1 dikurang yang berupa rasio kontribusi margin akan menghasilkan 6.477.778 rupiah. Selanjutnya yaitu perkiraan biaya produksi alokasi 1 bulan. Yang pertama yaitu perkiraan biaya variabel dengan material pertama yaitu tote bag dengan kuantitas 50 pieces, harga satuan yaitu 15.000 menghasilkan 750.000. Material kedua yaitu t-shirt kuantitas 50 pieces, harga satuan 35.000 menghasilkan 1.750.000. Material ketiga dengan tumbler dengan kuantitas 50 pieces, harga satuan yaitu 30.000 menghasilkan 1.500.000. Jadi ditotalkan 750.000 ditambah 1.750.000 ditambah 1.500.000 menghasilkan total biaya variabel yaitu 4 juta. Yang kedua yaitu perkiraan biaya investasi. Material pertama yaitu rak kaca etalase dengan kuantitas 1 buah. Harga satuan yaitu 135.000 dengan jumlah 135.000. Kemudian material kedua yaitu desain produk. Kuantitas 1 buah, harga satuan yaitu 200.000 menghasilkan 200.000 dengan ditotalkan menjadi total biaya investasi yang berupa 335.000. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Material pertama yaitu media pemasaran atau pembuatan paid promote dengan kuantitas 1 bulan. Harga satuan yaitu 50.000 menghasilkan 50.000. Jadi total biaya tetap yaitu 50.000. Kemudian yang keempat yaitu biaya penyusutan. Material pertama yaitu rak kaca etalase kuantitas 1 dengan umur ekonomis 5. Harga perolehan yaitu 135.000 dengan penyusutan per bulan yaitu 27.000. Kemudian material kedua yaitu desain produk dengan kuantitas 1, umur ekonomis 5, harga perolehan yaitu 200.000 dengan penyusutan per bulan yaitu 40.000. Jadi
Total biaya penyusutan yaitu 67.000. Selanjutnya yaitu tabel ke-6, yaitu total biaya yang diperlukan. Jadi jenis biaya yang pertama yaitu biaya investasi dengan total 335.000. Jenis biaya yang kedua yaitu biaya variabel 4 juta. Yang ketiga yaitu biaya tetap dengan total 50.000. Jadi total anggaran yaitu 4.385.000. Kemudian yaitu kebutuhan dana. Adapun anggaran dana yang dibutuhkan dalam usaha ini adalah sebanyak 4.385.000. Selanjutnya yaitu alternatif sumber daya. Adapun alternatif sumber dana berasal dari seluruh anggota kelompok nantinya. Sumber dana ini diperlukan sebagai jaminan keberhasilan awal satu usaha ini. Jadi sekian presentasi bisnis plan yang telah saya presentasikan. Saya haturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.